Selamat pagi anak-anak Victory Kids semua. Shalom. Victory Kids, yes, yes, yes. Yesus, yes. Anak-anak tahu tidak? Jika Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menyertai kita dari matahari terbit sampai terbenam. Lalu saya ajak anak-anak berdiri, kita memuji nama Tuhan pagi hari ini dengan penuh sukacita. Mari kita angkat pujian dari terbit matahari. Mari kita berdoa anak-anak. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat kehidupan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, sehingga ibadah kami ini bisa memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami ini dari awal hingga akhir nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, Tuhan Yesus sungguh mengasihi setiap kita, sehingga Ia telah mengaruniakan iman kepada kita, sehingga setiap kita bisa percaya kepadanya. Dan Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus kita, sehingga kita tidak binasa. Ayo anak-anak, kita merespon anugerah Tuhan yang sungguh besar pada kita. Mari kita angkat pujian, Who gives the faith for the faith of it? The grace for the grace. Who gives the hope for the hope? Who gives the love for the love? Who is that man? I want to shake his hands, for he lives in me, and he died for you and me. Beep, 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 beep.
gives the grace for the grace? Who gives the hope for the hope? Who gives the love for the love? Who is that man? I want to shake his hand, for he lives in me, and he died for you and me. Dip, 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 Anak-anak, tumbuhan dapat bertumbuh membutuhkan pupuk dan siraman air. Demikian juga dengan iman anak-anak. Iman anak-anak dapat bertumbuh jika disiram dengan firman Tuhan, baik yang anak-anak baca ataupun dengar dan berdoa setiap hari kepada Tuhan Yesus. Ayo, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian, baca kitab suci, dan doa setiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari.
Shalom anak-anak, selamat ketemu kembali ya. Sudah lama kita tidak bertemu, sudah hampir 6 bulan lebih ya. Kita beribadah secara online. Baik anak-anak, sekarang kita belajar tentang firman Tuhan. Sebelum belajar firman Tuhan, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati, berikan kami Roh Kudus untuk sungguh bisa mendengar firman Tuhan dengan baik. Dan berikan kami juga sukacita ya Tuhan ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Baik anak-anak, kita buka Alkitab kita dalam Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 22. Kita akan baca silih berganti ya. Lause akan baca ayat yang ganjil, anak-anak akan baca ayat yang genap. Lause ulang ya. Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 22. Bagi anak-anak Lause yang belum ketemu, boleh minta tolong papa atau mamanya bukakan Alkitabnya ya, atau kakaknya. Oke, kita baca ya sama-sama ya. Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi, aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau, jantan dan betina harus kau bawa. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Kita baca sama-sama ya, ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nah anak-anak, kehidupan orang-orang di zaman Nuh ini penuh dengan kejahatan ya. Mereka suka melakukan kekerasan, suka melakukan kejahatan. Anak-anak tahu apa saja kejahatan yang mereka lakukan. Mereka suka mencuri, kadang mereka suka merampas, mengambil milik orang lain. Kadang mereka suka menculik anak-anak atau menculik wanita ya. Jadi anak-anak mereka begitu sangat jahat sekali. Di mata Tuhan, bumi ini sudah rusak dan penuh kejahatan. Nah anak-anak, mari kita lihat video sebentar ini ya, yang akan menampilkan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman Nuh. Kembalikan dia! Keluar dari sini! Ini untukku! Kejahatan manusia semakin besar. Semua pikiran dan rencana mereka adalah jahat. Ya. Nah, anak-anak sudah lihat ya videonya bagaimana kejahatan mereka yang sudah mereka lakukan. Nah, anak-anak kalian tahu mengapa mereka mau berbuat jahat seperti itu ya? Mereka berani berbuat jahat seperti itu.
anak-anak mereka tidak takut kepada Tuhan. Mereka tidak percaya kepada Allah. Mereka berpikir waduh, kalaupun aku melakukan kejahatan, tidak akan ada yang akan menghukum aku. Demikian mereka berpikir seperti itu. Nah, anak-anak, Tuhan begitu sangat marah sekali kepada mereka. Lalu Tuhan memutuskan akan mengakhiri semua kehidupan yang ada di bumi ini. Baik manusianya, baik makhluk hidupnya, binatangnya, tumbuh-tumbuhannya, atau apapun yang hidup di bumi ini. Lalu kemudian Allah memerintahkan kepada Nuh. Anak-anak, kenapa Allah memerintahkan kepada Nuh? Karena Nuh adalah seorang yang taat, percaya kepada Tuhan, dan melakukan perintah Tuhan. Apa yang diperintahkan Allah kepada Nuh? Membuat sebuah batra yang besar. Apa gunanya batra ini, anak-anak? Karena Allah akan mendatangkan hujan selama 40 hari 40 malam ya. Jadi Allah mau mengakhiri semua kehidupan ini dengan air. Nah, anak-anak, Nuh membuat bahtera itu tidak sembarangan ya, tidak asal-asalan, tapi Nuh membuat bahtera itu berdasarkan aturan dari Allah. Ukuran-ukurannya Allah yang tentukan. Berapa panjangnya, berapa lebarnya, dan berapa tingginya. Dan bahtera itu pun juga dibuat dari apa? Allah juga yang tentukan. Nah, coba kita lihat gambar yang akan Lause tampilkan ini ya. Rincian-rincian yang akan dibuat oleh Nuh sesuai dengan bahteranya ya. Nah, di sini Lause akan bacakan ya. Yang pertama, bahtera itu terbuat dari kayu gofir. Yang kedua, panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta. Anak-anak, satu hasta itu panjangnya 45 cm. Untuk anak-anak yang kelas besar mungkin sudah bisa menghitung ya. Jadi kalau kira-kira panjangnya 300 hasta kali 45, berarti berapa panjangnya itu? Sekitar 120 meter persegi lebih ya. Panjang dan anak? Panjang lah ya, 100. Kemudian lebarnya 50. Anak-anak besar bisa hitung sendiri ya. Kemudian yang ketiga, dibuat berpetak-petak. Nah, anak-anak tahu maksudnya apa dibuat berpetak-petak? Supaya setiap makhluk hidup nanti yang dimasukkan ke dalam bahtera punya kandangnya tersendiri. Nah, kemudian yang keempat, dindingnya ditutupi pakal. Anak-anak tahu pakal itu? Pakal itu adalah kulit kayu ya, dan ditempelkan di dinding. Gunanya untuk apa? Supaya air tidak bisa masuk ke dalam bahtera. Kemudian yang kelima, harus dibuat atap di bahteranya. Dan dipasang pintu pada lambung kapal. Ya. Dan yang terakhir, bahtera itu dibuat bertingkat. Bawah, tengah, dan atas. Ya. Nah, nanti kita lihat ya bagaimana ada video proses pembuatan bahtera Nuh. Dari kerangkanya sampai menjadi sebuah kapal. Kalian bisa melihat ya bagaimana besarnya kapal tersebut. Dan anak-anak, Nuh membuatnya tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Nah, setelah bahtera itu selesai, kemudian Allah memerintahkan kepada Nuh. Nuh dan keluargamu, engkau harus masuk ke dalam bahtera. Dan engkau juga harus membawa makhluk hidup sebanyak 7 pasang. Makhluk hidup masing-masing sebanyak 7 pasang. Dan kemudian burung-burung di udara juga kamu juga harus bawa ya sebanyak 7 pasang.
Kemudian binatang yang haram 1 pasang. Binatang yang melata, yang merayap di bumi harus sepasang. Nah, anak-anak, Nuh melakukan seperti itu. Anak-anak tahu kenapa harus 7 pasang? Karena setelah makhluk hidup itu masuk ke dalam batra, setelah 7 hari Allah akan mendatangkan hujan. Nah, anak-anak, Nuh memasukkan binatang tersebut ke dalam batra. Lause akan tampilkan gambarnya binatang-binatang yang masuk ke dalam batra. Nah, anak-anak, setelah binatang tersebut masuk ke dalam batra, setelah 7 hari Allah mendatangkan hujan ke bumi. Selama 40 hari 40 malam hujan turun. Anak-anak bisa bayangkan enggak ya? 1 hari saja hujan, kita sudah banjir di mana-mana ya. Apalagi yang tinggal di pondok. Pasti itu ya, 1 hari saja, waduh, airnya sudah selutut ya. Apalagi 40 hari 40 malam. Anak-anak bisa bayangkan enggak kalau 40 hari 40 malam? Mungkin sudah setinggi apa ya? Gunung pun yang tinggi sudah tertutupi ya. Jadi tidak ada makhluk yang bisa hidup. Anak-anak, kita lihat video berikut bagaimana manusia yang tidak taat, yang melakukan kejahatan tersebut tenggelam karena hukuman Allah. Nah, anak-anak, bagaimana dengan kita? Kita juga kadang-kadang berbuat kesalahan ya. Seperti kita juga kadang suka mencuri. Nah, apakah kita mencuri benda? Tidak. Itu ya. Tapi kadang kita suka mencuri waktu Tuhan. Loh, waktu Tuhan kita curi loh. Misalnya kita lagi mau ibadah sekolah minggu nih, kita curi waktu Tuhan. Kita lebih suka bermain game, sibuk bermain game. Atau kita malah tidur. Bangunnya entah jam berapa ya. Sampai saatnya ibadah, kita tidak ibadah. Anak-anak, Tuhan marah enggak dengan kita hal itu? Kita mencuri waktu Tuhan. Tuhan marah ya. Kita tidak melakukan perintah Tuhan. Tuhan sudah memberikan 10 hukum, 10 perintah kepada kita. Perintah yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, kita sudah mencuri waktu Tuhan. Kita tidak melakukan perintah Tuhan. Sama kita dengan orang-orang di zaman Nuh. Kita juga tidak melakukan perintah Tuhan. Atau ketika kita di rumah, papa mama melarang kita. Kristo, jangan lama-lama main game. Misalnya. Sudah tuh main gamenya. Langsung kita marah-marah sama mama ya. Kita kesal-kesal. Mama nih larang-larang Kristo main game misalnya gitu ya. Nah anak-anak, kita juga sudah melanggar perintah Allah. Perintah yang keberapa? Yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu. Nah anak-anak, mari kita sekarang bertobat ya. Kita berdosa, kita seharusnya dihukum oleh Tuhan. Oleh Allah. Tapi Allah tidak mau menghukum kita. Dia memberikan anaknya, Yesus Kristus untuk mati menebus dosa kita. Karena itu mari anak-anak kita bertobat, kita tidak melakukan lagi hal-hal yang membuat Tuhan marah, Tuhan sedih dengan kelakuan kita. Kita beribadah kepada Tuhan, tidak mencuri waktu Tuhan, kita berusaha untuk tidak melawan papa dan mama. Kita jangan sampai kena hukuman Tuhan karena ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Ya, ayo anak-anak, mari kita berdoa sekarang. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang selalu patuh dan taat akan perintah Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan Yesus untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, biarlah dalam kehidupan kami sungguh bersandar kepada Tuhan saja. Jadikan kami anak-anak yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus,
Kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk taat. Sekarang kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan dengan cara ditransfer ke rekening gereja di bawah ini, atau dapat diantarkan ke gereja setiap hari Senin pukul 10 sampai 12 siang. Mari kita memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu.
Anak-anak, mari kita masuk di dalam doa persembahan dan doa untuk mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita tutup mata dan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman. Tuhan, terima kasih untuk persembahan yang telah kami berikan. Biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk pelayanan Victory Kids. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan dan usaha Papa dan Mama. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Dan kiranya Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa anak-anak minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.